Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di training latex for beginner yang diorganize oleh IEEE Student Branch IPB University dan juga Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB University. Semoga para hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najmi Putrianti selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Walaupun workshop ini dilakukan secara online, semoga tidak akan mengurangi ilmu yang ingin disampaikan oleh para trainer kita. Sebelumnya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memulai dengan mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta untuk jangan lupa membuat akun di overleaf.com yang merupakan editor latex online yang sangat mudah digunakan tanpa memerlukan instalasi terlebih dahulu. Kemudian acara ini nanti akan memiliki 3 sesi yang mana akan diisi oleh 3 trainer. Yang pertama oleh Pak Irman Hermadi dari Departemen Ilmu Komputer IPB University. Kemudian ada pula Pak Rizal Bahaweres dari NICT UIN Jakarta dan juga Departemen Ilmu Komputer IPB University. Lalu ada Pak Anugrah Azhar dari Departemen Fisika UIN Jakarta. Kemudian telah hadir pula Ketua Departemen Ilmu Komputer Profesor Dr. Insinyur Agus Buwono MSc.Com. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan dulu kata sambutan dari Pak Agus. Untuk itu Pak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Allah atas limpahan rahmat dan hidayah semuanya. Amin. Bisa melaksanakan kegiatan bersama ini yang sangat baik ini, ya. Dan pertama-tama saya selaku Ketua Departemen Ilmu Komputer IPB menyambut sangat baik adanya kegiatan ini, yang mana kegiatan ini itu selain bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa ya, kita semua dalam hal penulisan juga ini sebagai latihan sebenarnya bagi IEEE Student Branch University, yang IPB gitu ya, untuk meningkatkan kemampuannya dalam berorganisasi, mengelola organisasi. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Jadi departemen sangat menyambut baik begitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa ini adalah salah satu rangkaian dari IEEE Student Branch University untuk IPB gitu ya. Jadi ini Departemen Komputer IPB ini sejak tahun 2019 nih saya informasikan ya, telah membentuk ya yang namanya IEEE Student Branch University untuk IPB, dan kegiatannya saya mendapat laporan sangat banyak sekali ya. Jadi ini sangat banyak dan sangat sangat bermanfaat nih saya ya. Di tahun 2019 saja ini ada kegiatan pelatihan penggunaan R dan Python ya untuk analisis data ya. Lalu ada lagi student research poster competition, jadi ada kompetisi poster gitu ya. NVIDIA Deep Learning Workshop, nah ini sudah diadakan juga di Juni 2019 ya, kerjasama IPB, Departemen Komputer IPB, NVIDIA Deep Learning Institute ya, dan IEEE IPB Student Branch. Ya. Lalu ada juga semacam kuliah umum ya, untuk mengenai optimisasi algoritma ya. Ini pembicaranya Profesor Salman Algamuge ya dari Melbourne University ya. Lalu pada 2020 ya, itu juga sudah merencanakan berbagai macam kegiatan ya, seperti yang sudah dilaksanakan kemarin barangkali ya, Enviro dan Semantic Literature Review ya, Apex ya, dan juga nanti mungkin ya 15 Mei, dan juga penggunaan tools dalam publikasi ya, dan juga nanti ada writing workshop paper ya, itu pada
bulan Mei juga nih, jadi pada bulan sangat padat sekali bisa lihat ya. Nah, jadi kegiatan sangat banyak sekali dan ini sangat bagus. Jadi departemen sangat support sekali untuk itu. Oleh karena itu, kalau ada hal yang diperlukan silahkan berkomunikasi saja dengan Pak Auzi atau dengan dengan Bu Karlisa ya. Nanti departemen sangat support untuk hal ini ya. Lalu selanjutnya pada kegiatan ini yang dirancang selama 3 jam ya, kalau 3 atau 2 jam ya, itu mengenai pelatihan latex ya. Ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada yang pertama adalah Pak Anugrah ya dari Universitas Negeri Jakarta ya kalau tidak salah ya. Lalu Pak Rizal ya dari IN Ikutat, dan Pak Irman ya, Pak Irman dari IPB tentunya ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas curahan waktunya ya, dan juga sharingnya ya pada teman-teman semuanya ini. Semoga apa yang Bapak lakukan ini menjadi catatan amal baik ya, dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentunya pada semua panitia yang sudah sudah mengalokasikan waktunya ya, berpartisipasi sehingga ini bisa terlaksana ya, dan insya Allah terlaksana dengan baik. Jadi saya ucapkan terima kasih, semoga semua atas upayanya ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik dan mendapatkan pahala kebaikan ya. Amin. Pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selanjutnya adalah semoga kegiatan ini ya bisa berjalan dengan sangat baik dan memberikan manfaat yang besarnya ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang besar pada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas kata sambutannya yang baik sekali ya. Untuk itu dengan telah selesainya kata sambutan tadi, akan kita segera mulai sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Ilman Hermadi. Sesi pertama ini akan dilaksanakan selama 40 menit ke depan. Dimohon untuk para peserta menyimak dengan baik. Nanti akan diberikan link dengan teman saya di room chatnya untuk tempat para peserta bertanya. Untuk itu Pak Irman, silahkan Pak. Oke, terima kasih Najmi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya nih, saya lihat cukup banyak nih antusias. Oke, jadi saya akan sharing dulu. Oke, apakah sudah terlihat nih? Sudah Pak, saya buat full screen. Sudah terlihat ya? Materinya Pak, materinya belum terlihat Pak. Materinya belum? Oh ini baru. Ini lagi masuk. Baru muncul. Loading Pak. Oh, loading. Ini hilang ya? Sekarang hilang. Oh, hilang, sebentar. Hilang Pak. Hilang ya? Ini aja lah. Nah, sudah? Belum Pak. Belum? Mungkin lagi ini Bu. Ini ya, udah ada Bu Karlisa. Belum Pak, belum. Berapa lama ya? Belum ya. Belum muncul Pak. Belum ya?
Kenapa ya? Nah ini nih, mudah-mudahan keluar nih, lagi loading. Abi lihat dulu. Sekarang udah muncul, Pak. Sudah ya? Oke, lama ya ternyata. Oke, mudah-mudahan berikutnya enggak. Oke, perkenalkan, nama saya Irman. Mudah-mudahan sudah sebagian besar kayaknya kenal gitu ya. Tadi sebelum mulai Ibu Mutia sudah menyampaikan katanya cerita tentang latex itu sejak kapan sih mulainya, sejak zaman komputer belum ada dan lain sebagainya. Saya sendiri sebetulnya berkenalan dengan latex itu kira-kira tahun 2000 lah. Kalau di ini sudah 20 tahun yang lalu rekan-rekan sekalian. Jadi saya akan menyampaikan yang sederhananya saja, ide dan konsep awal mulanya latex itu seperti apa. Nah, jadi apa itu latex? Yang pertama ini merupakan adalah sistem peletakan huruf yang awalnya memang digunakan untuk dokumen ilmiah dan matematis. Jadi ceritanya seperti itu awal muasalnya itu. Nah, ini perlu kualitas yang presisi. Kalau kita bilang itu zaman sekarang industri 4.0 semuanya harus presisi. Nah, latex sejak zaman dulu itu sudah digunakan tujuannya untuk membuat dokumen ilmiah dan yang kontennya terutama yang banyak isi matematisnya. Nah, berbeda dengan sistem text editor what you see is what you get, latex ini menggunakan format teks yang berisi perintah untuk menampilkan atau mencetak huruf atau tulisan. Jadi, pada intinya latex memisahkan antara konten dengan bagaimana informasi itu nantinya ditampilkan. Pada saat ini dan sejak awal itu muncul, latex itu merupakan alat yang cukup handal, kemudian open source, stabil dan banyak digunakan oleh perusahaan percetakan sampai saat ini. Walaupun ini tentunya di Indonesia atau di kalangan non-akademik itu jarang dikenal oleh orang, kecuali yang berbisnis di dunia percetakan. Untuk proyeknya sendiri bisa dilihat di www.latex-project.org, kemudian bisa lihat juga di Wikipedia. Nah, betul yang disampaikan Bu Mutia, saya belajar latex tahun 2000, ternyata itu tahun 2000 saja sudah 30 tahunan umurnya. Karena ini kalau orang ilmu komputer pasti kenal yang namanya Profesor Donald E. Knuth. Nah, ini Profesor Donald harusnya kenal semua, dari Stanford University, merancang sebuah program typesetting yang disebut dengan TeX. Nah, latexnya sendiri itu sebetulnya adalah paket makro. Jadi typesettingnya sendiri itu adalah teks. Karena untuk menuliskan suatu rumus atau mencetak suatu dokumen, si typesetting ini perintahnya perlu disusun dalam beberapa tahapan. Nah, tahapan itu kita masukkan ke dalam makro supaya kita tidak main di levelnya terlalu teknis. Akhirnya orang yang paling banyak kenal itu adalah latexnya. Jadi jangan bingung antara latex dengan teks gitu ya. Oke. Nah, tipografi itu sendiri apa? Ini adalah seni dan teknik mengatur tulisan untuk membuat bahasa tertulis mudah dibaca dan menarik kita ditampilkan. Ini melibatkan pemilihannya, kemudian ukuran titiknya, panjang, spasi, letter spacing dan lain sebagainya. Ini perlu orang percetakan perlu mendalami hal ini. Namun untuk kita ini asal perlu tahu saja. Nah, mengapa harus atau tidak pakai latex? Nah, yang pertama adalah memisahkan antara isi tulisan dan format penulisan. Sehingga jika karena satu dan lain hal format tulisan harus diubah, maka isi tulisan tidak perlu mengalami turut serta diubah. Sehingga kalau kita punya artikel untuk dipublikasikan di suatu jurnal A, kemudian sekarang satu dan lain hal kita mengubah publikasi di jurnal B, maka tulisan yang kita sudah buat tidak perlu di-copy atau disalin lagi ke bentuk format jurnal yang di B. Cukup mengganti perintah bahwa cara menampilkannya sekarang ditampilkan mengikuti peraturannya atau formatnya jurnal B. Seperti itu. Nah,
sebetulnya konsep ini pada saat sekarang zaman ini tidak terlalu dulu kita membuat program di mana belum pada saat itu belum dikenal namanya DBMS. Pada saat kita buat program, maka teks untuk aplikasi itu sangat tergantung kepada nanti penggunaan aplikasinya. Nah, sekarang dipisahkan antara data dengan aplikasi, maka muncullah DBMS dan interfacing di tengahnya adalah ODBC, sehingga aplikasinya berbeda bisa memanfaatkan data yang sama. Nah, ini pun paling tidak konsepnya sama seperti itu. Nah, untuk menghasilkan dokumen tercetak, oleh karena itu di dalam LaTeX diperlukan dua, yaitu minimal ada isi tulisan dan yang kedua adalah formatnya. Baru ini dokumen tercetak. Di konsepnya what you see is what you get, kedua ini sudah dibungkus dengan tujuan memudahkan supaya si user bisa langsung tahu penampilan dari dokumen yang dia ketik. Namun di modelnya LaTeX, tulisan dan format itu harus dikompilasi supaya bisa jadi dokumen tercetak. Nah, apa saja LaTeX editor? Ini yang online itu ada Overleaf, ada Share LaTeX, dan lain sebagainya banyak. Nanti untuk di pelatihan kesempatan kali ini kita akan menggunakan Overleaf. Atau di versi desktop itu ada Miktex, ada TextMaker, TextStudio, WinEdit, LED, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau begitu. Pemilihannya sebelum pakai saja kita sudah bingung kan gitu ya, apalagi nanti sudah pakainya gitu ya. Oke. Jadi kira-kira kriteria apa yang kita gunakan nanti untuk memilih LaTeX editor yang cocok untuk kita. Nah, kalau kita buka Wikipedia di sini, ini akan ada berbagai macam text editors. Dan di sini ada kriterianya mulai dari editing style, kemudian operating system, versi yang terakhir, berbayar atau tidak, lisensinya seperti apa, konfigurasinya bagaimana. Di sini yang di kolom pertama adalah text editornya, ke sebelah kanan itu adalah metadata atau atribut yang terkait dengan text editor tersebut. Nah, bagaimana cara memilih LaTeX editor yang cocok? Yang pertama biasanya tergantung operating systemnya. Yang kedua, apakah kita sering memakai yang online atau berkolaborasi dengan orang lain, atau hanya pemakaian single atau personal, itu bisa menggunakan desktop. Kedua, poin yang kedua ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau poin yang pertama, kita ini sudah given dalam arti tergantung kita menggunakan OS-nya atau komputernya apakah Windows atau macOS atau yang lainnya. Tapi poin yang kedua, ini terlepas operating system, kita bisa memilih. Seandainya kita akan berkolaborasi dan ingin memudahkan supaya dokumen itu tersedia di mana saja, saya sarankan yang online. Tapi kalau kita hanya mengerjakan sendiri atau katakanlah hanya digunakan di dalam PC atau laptop sendiri tanpa kolaborasi dan tanpa perlu ada di mana saja, pakai yang desktop. Yang online kekurangannya kita harus terhubung terus, yang desktop bisa offline. Selain ada isu security dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini ada biayanya, lisensinya. Awalnya sih kalau untuk mencoba saya sarankan yang gratis, semuanya banyak, karena pada saat saya mencoba saja itu bukan hanya 3, mungkin 5 atau 6 text editor itu saya coba. Walaupun cerita mana yang baik dan lain sebagainya, pada ujungnya itu dikembalikan ke kita sendiri sebagai calon pemakai text editor. Jadi saran saya dalam rangka memilih, silakan searching yang mana pendapat orang lain, namun untuk menentukan pakailah minimal 3 yang hasil seleksi tadi. Setelah itu yang mana yang paling cocok dengan kebutuhan kita dan gayanya kita, lalu pilihlah itu. Nah, bedanya yang berbayar dengan yang gratis adalah ketersediaan atau kelengkapan fitur. Itu saja. Sehingga pada saat dokumen kita sudah cukup kompleks, katakanlah menulis disertasi atau tesis, di mana tidak cukup cuma 10 halaman, harus beberapa puluh halaman, dengan katakanlah referensi yang cukup kompleks, kemudian yang ditampilkan juga kompleks, mungkin juga kolaborasi dengan pihak lain, barulah kita mulai bisa upgrade. Jadi pesan saya pakai yang gratis dulu, kemudian jika kebutuhannya meningkat baru silakan gunakan yang
berbayar, tentunya dengan pertimbangan fitur mana saja yang diperlukan. Yang keempat, saya perlu juga yang namanya preview features. Nah, di yang online nanti akan dicontohkan, ini sudah ada preview features-nya. Jadi, kalau kita menulis dengan LaTeX, kita bisa lihat kira-kira nanti jadi PDF-nya seperti apa. Yang berikutnya, yang harus dilihat adalah editing features. Ini apa saja nih yang bisa diedit di sana? Apakah bisa langsung memasukkan tabel secara mudah atau bagaimana, atau masukkan gambar dan lain sebagainya, apakah auto complete dan lain sebagainya, itu biasanya ada. Yang keenam baru spelling checker. Apakah itu terhubung bisa dengan spelling checker yang ada di luar pihak ketiga atau hanya spelling checker lokal, atau katakanlah kita bisa membawa spelling checker sendiri yang bisa di-embed ke sana. Nah, ini menurut saya kriteria yang 6 yang saya gunakan untuk pemilihan online text editors, walaupun nanti bisa menambahkan sendiri atau mengubah sesuai dengan keperluannya. Nah, bagaimana cara menggunakan LaTeX? Itu caranya ada 10 banyak nih. Jadi yang pertama tulis, kedua tulis, ketiga tulis, sampai semuanya tulis. Sehingga biasanya kalau orang baru melihat LaTeX, belum mulai aja udah repot. Pak, ini kita nulis, tapi kok seperti programming gitu, harus dikompilasi. Ya memang seperti itu gitu ya. Ini adalah tipsnya. Nah, sekarang kita coba demo menggunakan LaTeX secara umumnya. Untuk detail perintah dari awal dan lain sebagainya nanti di sesi berikutnya. Nah, saya gunakan yang overleaf. Nah, ini mudah-mudahan layarnya sudah terlihat. Ini yang overleaf. Ya, kemudian maaf Pak, sharingnya sudah ini lagi, nonaktif lagi. Oh, udah nonaktif lagi ya? Iya. Coba sekarang. Saya cek dulu. Sekarang sudah belum? Masih ini, masih cam ini, yang muncul wajah Bapak. Oke, saya share Mohon lagi. maaf, itu Pak Amril Mutoy, bisa di stop share screen-nya. Mungkin Bapaknya salah pencet ya Pak ya? Oh iya. Iya, ada orang lain yang nge-share screen, ya betul. Oh, udah. Iya, sudah Bapak. Pak Okay. Ilman lagi Pak. Oke, sudah ya? Lanjut ya? Oke. Nah, ini saya menggunakan versi yang gratis dari Overleaf. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah Pak. Nah, dalam rangka era COVID ini ternyata ada free untuk upgrade nih. Barangkali nanti rekan-rekan mau, di sini di paling atas ada tulisan upgrade. Berkenaan dengan COVID-19, kita menyediakan temporary upgrade ke professional account katanya. Ya silakan saja, tapi biasanya upgrade-nya sebentar, setelah itu jangan upgrade lagi. Oke. Yang mau saya tunjukkan di sini salah satunya adalah CV dan nantinya IEEE Conference template. Nah, untuk CV sendiri ini ketika saya buka kemudian loading, ini nanti akan ada 3 kolom, di mana kolom pertama ini adalah daftar file yang berkenaan dengan dokumen ini, yang dalam satu layar ini hanya satu dokumen ini. Jadi ini filenya kok banyak? Iya. Jadi kalau kita lihat ke main text, ini main text itu adalah file utamanya di sini. Kita akan menginclude ini file semua. Mudah-mudahan ini terlihat yang saya highlight. Jadi di sini salah satu kemudahannya LaTeX kalau bagi saya, section dari tulisan atau dokumen itu kita bisa pisahkan menjadi file tersendiri. Sehingga kalau bisa dilihat di sini ada profile, ada education, academic position, courses dan lain sebagainya, ini kita pisahkan. Kemudian kita bisa memilih yang mana akan di-include, yang mana akan di-exclude. Sehingga katakanlah Pak, saya tolong minta CV-nya cuma perlu profile, education, dan academic position. Maka yang sisanya di bawah ini itu bisa dijadikan komen. Jadi ini tidak perlu di-compile. Jadi bisa dijadikan komen persis kita programming di bahasa C. Nah,
yang kolom yang ketiga itu adalah tampilan dari sini, yang sebelah kiri ini. Jadi suatu saat nanti menggunakan, kadang saya nggak perlu lagi yang kolom pertama, maka bisa saya close dulu, sehingga biasanya seperti ini. Nah, kalau ternyata saya ke bawah, ini dokumennya dalam bentuk latex. Oh, satu lagi nih. Kenapa kira-kira menggunakan latex? Karena kalau rekan-rekan lihat di sini, lihat tulisannya, itu tidak bisa ditiru oleh editor lain dalam tanda kutip menggunakan Word atau yang lainnya. Kalau kita lihat ini beda nih. Dari hurufnya, dari fontnya, dan lain sebagainya, ini tidak ada yang tidak bisa sama, kualitasnya lain. Bahkan kalau kita zoom dan kita download PDF-nya juga. Nah, jika sekarang kita ada pada posisi non-academic position, kemudian kita ingin pindah, tinggal di double klik, maka sebelah kiri akan keluar. Di sini ada di kolom yang pertama, di kiri ada non-academic position. Atau kita pindah yang ini, kemudian mengedit di posisi tertentu, kita ingin ke sebelah kanan, tinggal diklik, kita lihat yang di sebelah kanannya. Ini bisa, ini ada tanda kuningnya biasanya. Nah, ini posisinya di sini. Terus ke bawah di seperti ini. Singkat cerita, latex itu tidak terlalu tidak terlalu teknis sekali, karena memang tujuannya adalah supaya orang bisa menggunakan dengan tanpa terlalu banyak hal teknis harus dipelajari. Nah, yang berikutnya saya ingin menunjukkan formatnya IEEE Conference. Ini sudah saya download. Nah, kalau misalkan Pak, bisa nggak kita cari format publisher lain di sini? Bisa. Misalkan IEEE, kita search di sini, projectnya itu kalau dilihat sudah ada yang seperti ini. Nah, ini galeri dari IEEE official template. Ini sudah di overlay. Kita tinggal buka, kemudian kalau dibuka jadinya seperti ini, dan otomatis nanti ini di-download ke foldernya kita. Ini di yang paling atas ada nih, IEEE Conference Template. Di sini ada untuk one column IEEE Journal, Photonics Journal, dan lain sebagainya. Khusus yang IEEE ada di sini. Untuk yang SCM juga begitu sama. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita mau publikasi ke SCM, itu tinggal pilih di sini. Yang mana yang cocok untuk kita. Nah, kemudian yang tadi memisahkan konten dengan isi, yang kalau saya berikan highlight di sini di dokumen IEEE, itu yang paling atas ada dokumen kelas Conference IEEE Transaction. Nah, suatu saat kita mengganti format ke publikasi yang lain, yang perlu diganti adalah ini. Kemudian di tempat lain nanti beda penulisan title dan lain sebagainya. Iya. Nanti di sini kalau kita lihat nih rekan-rekan di sini di baris 14 itu ada title, conference paper title. Nah, di SCM pun nanti akan punya /title, conference title. Tapi yang membedakan apa? Lihat di kolom kedua, nanti cara menampilkannya, gayanya IEEE dengan SCM itu berbeda. Tetapi kita menuliskannya tetap title, conference paper title. Seperti itu. Jadi memisahkan antara konten dan apa yang akan ditampilkan. Nah, mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan gambaran sedikit. Nanti untuk detailnya apa yang harus ada dulu di depan dan lain sebagainya, teknisnya itu di sesi yang berikutnya. Barangkali dari saya cukup sekian, Saudari Najmi ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Irman atas materinya yang sangat menarik ya. Kita sudah tahu sekarang latex ini biasa digunakan untuk apa, seperti dokumen ilmiah dan juga dokumen matematis ya, yang juga tidak gampang untuk orang tiru karena emang memiliki stylenya sendiri latex ini ya. Selain itu juga kita tadi diberitahu kalau menggunakan latex ini kita harus melihat dulu kriteria editor yang kita perlukan. Yang bisa juga dicari tadi ya Pak, di internet banyak. Kemudian Pak, mungkin dari para peserta jika ingin bertanya silakan mengirimkan pertanyaannya ke link di slide.do yang telah dikirimkan oleh panitia. Mungkin Pak Irman juga bisa langsung membuka slide
linknya Pak untuk melihat pertanyaan di room komen pada Google Meet ini. Iya. Oh ini ya? Iya Pak. Siap. Sejauh ini masih pertanyaannya hanya seputar mereka meminta slide Pak. Oh oke. Nanti Iya. saya kirimkan ke grup ya. Ke baik. WAG ya. Siap. Baik. Karena ya nanti slide-nya akan dibagikan oleh panitia ya, para peserta dimohon nanti ditunggu saja. Kemudian jika ada memang yang ingin bertanya dipersilahkan mumpung masih ada waktu. Boleh di-unmute saja voice-nya ya mungkin. Bertanya langsung bolehkah? Boleh Bu, silahkan. Boleh Bu. Aku udah lupa lagi. Kalau saat kita menginput tadi, katakan untuk bikin CV tadi ini, kalau start from zero, Ya Bu. itu kira-kira berapa lama ya kita mengerjakannya? Mana lebih cepat gitu loh? Kita pakai dengan cara LaTeX, ataukah kita pakai dengan yang YC Week biasa? Gitu. Kalau bikin CV yang tadi gitu, bikinnya ya. Bukan kalau afternya tadi kan bisa langsung ya dimodifikasi mau field apa saja yang dimunculkan dan sebagainya itu lain lagi ya. Tapi membuat dari awal dari nolnya itu kira-kira komparasi dengan yang Word-nya seperti apa ya? Ya, nah oke, terima kasih Bu Mutia. Jadi kalau misalkan ternyata mau membuat yang dari nol ya, ini saudari moderator saya langsung saja ya jawab. Iya Pak, silahkan Pak. Ya, saya misalkan Bu Mutia akan buat dari nol yang CV ini. Oke. Kalau dia dari nol, Bu, ini yang ada isinya itu adalah yang main text ini. Jadi ya memang kalau di LaTeX seperti programming, jadi banyak komentar yang ini warnanya biru. Ini adalah komentar semua. Jadi nanti kalau misalkan mudahnya sih ini di save as dulu. Setelah di save as baru kita ganti kontennya satu persatu sesuai dengan section yang dibutuhkan. Itu terpaksa ya memang di copy paste dulu Bu. Jadi misalkan kalau di sini misalkan di dokumennya yang saya ini mau diganti. Nah ini kan ada Irman Hermadi ya Bu ya. Ternyata ini misalkan Bu Mutia mau mengcopy dari saya ganti aja deh. Misalkan dengan Bu Mutia sini. Nah kalau di sini kan bisa kita dengan mudah menuliskan gini. Ini kita ganti persen, tidak di ini. Kemudian kita ganti di sini. Nah, kemudian saya recompile. Itu kalau dilihat sini sudah ganti, Bu. Nah, kemudian yang ke bawahnya berangsur-angsur kita ganti juga. Oh, bagian yang ini yang belum kita ganti terus seperti itu. Ini kalau kita bekerja dari template. Tapi kalau dari dokumen kosong, biasanya kita harus punya yang ini, Bu. Yang pertama dokumen kelas. Kalau title ini adalah title yang title judulnya dokumen tapi tidak muncul di dokumen tercetak. Nah, ini title digitalnya. Kemudian ada use package. Kalau di bahasa C itu dia menggunakan I/O ya, I/O-nya atau library-nya. Ini paket apa saja nanti akan dipelajari di sesi berikutnya. Detailnya kenapa ada misalkan geometri, type reference, enumerate dan lain sebagainya, ini tergantung keperluan. Jadi singkat cerita nggak usah dipakai dulu yang itu, pakai aja yang ini dulu ngetiknya. Kemudian lanjut terus yang ini mungkin nggak usah. Jadi seperti mengetik di notepad saja Bu. Ketik di notepad dulu, nanti berangsur-angsur ingin ini diubah menggunakan jadi kayak gini kayak gitu. Kita harus cari yang namanya komennya atau perintahnya. Perintahnya memang rata-rata ya bukan rata-rata, hampir semua menggunakan slash atau seperti ini Bu. Ya slash lah, backslash mungkin perintahnya. Seperti itu Bu Mutia. Mudah-mudahan bisa menjawab sih.
Nah, kalau ini ingin Itu dikembalikan, kan formatnya ya Pak ya. ya Itu Bu, kan formatnya. Kemudian isi kontennya isi kontennya itu harus kita isi sendiri Bu. Misalkan yang di sekarang, mana? misalkan saya di profile ya Bu. Ini kan di profile masih yang punya saya nih. Yap. Nah ini profile yang punya saya. Kemudian kita buka dokumen profilnya. Nah ini dokumen profile saya Bu. Oke. Nah kalau ini misalkan kita ganti isinya, saya hapus aja nih. Nanti gitu sama yang Ibu. Pas kita compile ini isinya yang Ibu. Jadi pas pertama itu seperti ini. Nah untuk selanjutnya setelah ini dokumen semua kontennya kita ganti dengan yang kita miliki. Suatu saat ingin mengubah, katakanlah saya punya research supervision, kemudian di sini di bagian sini ternyata ada mahasiswa bimbingan saya di sini ada saya tuliskan yang S2 sudah ada 1 sampai 20 orang, kemudian saya ingin edit atau ngubah, ini baru kita lihat di sebelah sini Bu, kita ubah di sini segala macam. Pada saat awalnya seperti itu kalau menggunakan template. Kalaupun kita menggunakan IEEE, misalkan katakanlah ini ada yang akan publikasi di Ecosika, prosesnya sama persis. Ini ada dokumen template-nya, kemudian kita berangsur-angsur ubah konten ini. Misalkan saya mengubah conference paper title ini. Katakanlah saya akan ubah judulnya menjadi ini. Misalkan biar agak keren sedikit, judulnya adalah IOP anomali sensor anomali detection using if Ming auto encoder. Nah, kita misalkan ganti recompile. Nah, judulnya sudah seperti ini nih, Bapak Ibu. Wah, paling nggak udah keren kan, udah bagus nih namanya, udah ada. Kemudian kita ganti nama dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Irman. Sama-sama, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Muti atas pertanyaannya. Terima kasih pula Pak Irman atas jawabannya. Pak, sudah banyak pertanyaan yang dikirimkan oleh rekan-rekan peserta di web slide.do. Iya, tadi boleh Bapak lihat. Banyak ya? Iya, Pak. Silahkan dijawab, Pak. Iya. Iya. Oke, teknik ini Silakan ada dipilih, nih. Pak. Yang untuk PowerPoint nanti saya kirimkan ke WAG, barusan sudah saya download, belum sempat. Kemudian teknis penggunaannya nanti untuk detailnya di sesi berikutnya, seksinya Pak Rizal Brur dan Pak Anugrah ya. Apakah bisa terhubung ke Mendeley? Ya, walaupun LaTeX punya sendiri. Saya cara membuat alinea gantung pada, ini nanti di teknisnya juga. Jadi, ini. Kalau di LaTeX itu mirip-mirip kayak kita programming sih. Memang pas mau buat alinea gantung, harus pakai ini teknisnya gitu. Kita searching dulu. Jadi ini supaya pertanyaannya terjawab semua gitu ya. Nanti ini di bagian teknis yang Pak Bambang Triwahyono. Bagaimana yang sudah disediakan dengan LaTeX dan apakah bisa nge-link? Ini tadi juga sudah bisa link. Kemudian template yang disediakan dengan LaTeX tadi sudah ditunjukkan bahwa template seperti ini IEEE, kemudian kita ubah kontennya. Oke. Selanjutnya, apa kelebihan LaTeX dibandingkan Microsoft Word? Oke. Yang pertama tadi memisahkan konten dengan representasinya, kemudian yang kedua kalau tidak dikompil lebih ringkas, lebih sedikit gitu ya. Kemudian kalau dicetak kualitasnya jauh lebih baik karena tipe fontnya dan lain sebagainya itu tidak sama. Cara dan tanpa template untuk menulis buku misalkan, ini yang nomor ini dari 0 itu awalnya sama seperti kita tulis di sini. Nah ini mungkin sudah terlihat ya notepad-nya. Saya buka. Nah ini tulis saja dulu. Misalkan di sini saya judulnya tadi auto encoder untuk verifikasi stok pangan
nasional gitu. Jadi kalau misalkan kita akan buat dari nol dan ternyata belum terbayangkan format apa, masukkan aja semua teksnya ke sini. Nanti dari sini dilengkapi, oh saya ingin nantinya format yang auto encoder judulnya kayak gini, baru nanti kita insert tag-nya di sini. Tetapi tentunya bukan di Notepad, gunakanlah di text editor karena nanti fitur-fitur itu bisa kita insert dan ini langsung bisa seperti tersebut. Jadi contohnya kalau saya akan menambahkan di CV saya, katakanlah, nah ini co-promotor, kemudian saya tambahkan satu lagi, nah ini tinggal saya tuliskan item, misalkan Irman Hermadi. Begitu dikompilasi, lihat di sebelah kanan, nanti akan ada nomor 21, ini Irman Hermadi, seperti itu. Jadi kita tuliskan seperti ini. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, buku atau Bapak memberikan shortcut untuk semua sintaks yang digunakan untuk membuat tulisan di latex? Ya, ada banyak sekali. Kalau kita cek di sini latex, untuk shortcut dan lain sebagainya, belajar 24 jam menggunakan latex, introduction latex, nanti mungkin bisa saya sharing ke panitia atau bisa searching juga di Google. Ini ada banyak file untuk belajar latex. Pak Irwan, untuk tabel apakah ada fitur kita masukkan gambar yang kita screen capture dari Word saja? Tidak. Untuk tabel itu ada lagi dan nanti di bagian teknis akan didetailkan bagaimana cara membuat tabel. Mulai dari tabel yang sederhana sampai kompleks, sampai yang tabel formatnya IPB. Bahkan mungkin kalau mahasiswa itu atau S1, S2, S3 pun bisa searching template skripsi, template latex skripsi Ilkom. Ini merupakan template latex untuk skripsi di IPB yang dibuat oleh Pak Julio dan ini sudah cukup lama. Ini ada, jadi bisa searching instalasi latex dan penulisan skripsi IPB versi 1 dibuat oleh Pak Julio. Beliau adalah dosen saya juga yang mengajarkan programming dan sudah cukup lama ini, tahun 2015-an. Jadi silakan, di sini lebih teknis dijelaskan seperti apa dan lain sebagainya. Template-nya sudah ada, tinggal dimodif. Gitu ya. Silakan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk yang apakah ada format user? Waduh, sepertinya sih ada nih. Cuma saya belum tahu ya, sepertinya ada. Saya membuat tampilan figure dengan grafik dari Excel. Nah, kalau di LaTeX sendiri untuk gambar itu standarnya IEEE pada saat kita mengcapture itu ada resolusi yang harus dipenuhi. Minimal biasanya IEEE itu mintanya 300 dpi atau apa ya, saya hampir lupa lagi. Itu ada standarnya. Jadi pas gambar di capture ada resolusinya seperti itu. Kemudian dari sana kita simpan jadi image. Dia bisa jadi JPG atau PNG atau yang lainnya tergantung keperluannya. Kemudian di-embed ke latex. Nanti ini sebenarnya banyak pertanyaannya di level teknis untuk sesi berikutnya. Seperti itu Mbak Najmi. Iya, baik. Terima kasih Pak Irman atas jawabannya ya. Terima kasih juga kepada para peserta yang atas antusiasnya dengan banyak sekali pertanyaan.